Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Hanya ada satu jalan menuju sekolah klan di puncak gunung. Semua jalur lain memiliki lapisan pembatasan, tanpa perintah dari atas. Itu adalah hukuman mati untuk masuk dari rute lain. Selama berjalan di jalan, Yao Chen dengan lancar menggerakkan doqi yang cepat ke seluruh tubuhnya. Tanpa metode qi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan skill Flame Foundation untuk terus-menerus bermanuver dengan doqi. Saat ini, Yao Chen memiliki perasaan bahwa ia berada di ambang memajukan ke kelas 7 bintang Douze. Perasaan semacam ini terasa fantastis, tetapi bahkan dengan perasaan semacam itu, untuk benar-benar maju bukanlah masalah yang sederhana. Keterampilan Flame Foundation adalah teknik luar biasa yang memungkinkan murid klan Yao berdiri di atas orang luar. Itu memungkinkan murid klan Yao untuk lebih peka ketika memurnikan pil dan meningkatkan persepsi spiritual mereka, memberi mereka banyak keuntungan saat memurnikan pil. Meskipun memiliki banyak manfaat, titik lemahnya juga sangat terlihat. Jika Anda menggunakan skill Flame Foundation untuk berlatih doqi, setiap kemajuan akan membutuhkan harga tinggi dalam bahan berharga. Wajar jika konsumsi sebesar itu sepadan. Pada saat kemajuan, seseorang akan menyerap energi bahan berharga, dan sebagai hasilnya, persepsi roh, atribut kayu bakar tubuh, serta kontrol dan ketangguhan doqi semua akan menerima tumpangan kualitatif. Di dalam klan Yao, sekitar 70% anggota klan berspesialisasi dalam pil pemurnian. Hanya secara acak meraih sekelompok pengawal besi akan memberi Anda sejumlah tingkat 2 atau tingkat 3 alkemis. Selain fakta bahwa sebagian besar anggota klan memiliki atribut kayu api, efek dari berlatih Flame Foundation skill sejak kecil juga memiliki kontribusi pada sejumlah besar alkemis. Di antara teman-teman sekolahnya di sekolah itu, Yao Chen tidak akan dianggap yang paling menonjol. Namun dengan sedikit perjuangan dia bisa berhasil masuk ke dalam 10 besar. Tetapi hanya beberapa penampilan yang buruk mungkin menyebabkan dia jatuh pangkat. Setiap kelas di sekolah klan memiliki hampir 100 murid. Itu memiliki total 5 nilai. Jadi ada hampir 500 murid. Peringkat Yao Chen tidak dianggap luar biasa, tetapi cukup tinggi sehingga para tetua tidak akan dengan mudah meninggalkan harapan mereka untuknya. Meskipun para murid kebanyakan berasal dari keluarga yang berada dalam kondisi yang buruk atau memiliki bakat yang relatif rendah, sekolah klan dikelola oleh para penatua yang tidak akan berani mengendur. Para penatua dengan cermat mengikuti aturan untuk mengajar setiap murid. Pelajaran hari ini adalah metode pemurnian pil. Sebagai perbandingan, semua orang sudah sangat akrab dan bosan dengan skill Flame Foundation, sehingga mereka menjadi jauh lebih bersemangat ketika mereka melihat itu adalah yang lebih tua untuk disempurnakan. Mata Yao Chen terang benderang dengan perhatian. Dia tidak sepenuhnya terbiasa dengan proses pemurnian pil. Ayahnya bisa memperbaiki pil, dan keluarganya memiliki kuali obat yang sangat penting bagi ayahnya. Setiap kali Yao Chen melihat kuali obat itu, hatinya akan gatal untuk mencobanya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah bakat bawaannya karena sifat klan Yao dalam darah dan pembuluh darahnya.
Dia bahkan tertawa, membual bahwa Yao Chen memiliki bakat bawaan sebagai seorang alkemis. Saat ini ia masih sangat muda. Ketika dia semakin besar, dia akan membutuhkan keterampilan dan pekerjaan untuk mencari nafkah. Jika dia mempelajari metode pemurnian pil, dia bisa menjadi instruktur di sekolah klan di masa depan. Pelajaran tentang pemurnian pil berlangsung selama seluruh sesi. Dunia yang sama sekali baru terbuka di depan mata Yao Chen, semua jenis bahan, efeknya pada nyala api. Bagaimana mereka menyebabkan berbagai jenis reaksi dan berbagai jenis merger, dan bagaimana mereka dapat memiliki semua jenis penggunaan dan mengambil bentuk sebagai pil obat. Orang yang bertanggung jawab mengajarkan pelajaran tentang dasar-dasar pemurnian pil adalah kepala sekolah, Yao Lan. Alkimia adalah topik terpenting sekolah. Yao Lan sudah memiliki 10 tahun pengalaman dalam mengajar junior dasar-dasar dan tidak akan malu untuk disebut guru nomor 1 klan. Ada pendapat umum bahwa bahkan alkemis tingkat ke-6 atau bahkan klan masih kalah dengan dia ketika harus mengajarkan dasar-dasar. Jika seseorang sangat kuat, itu hanya berarti bahwa orang itu sangat berbakat. Namun jika Anda berhasil mengajar dan membesarkan orang yang sangat kuat, itu akan menjadi masalah lain. Ini juga alasan mengapa Yao Huo tidak hanya mengajar Yao Chen sendiri dan bukannya menunggu pengaturan sekolah klan. Pada akhirnya dia benar untuk melakukannya. Yao Chen memiliki minat yang sangat besar pada alkimia, dan di bawah ajaran sesepuh Yao Lan, pikirannya mulai menjadi penuh dengan pikiran yang tak terbatas. Pil pembekuan darah. Pil pengisian darah. Oke, pelajaran alkimia hari ini akan berhenti di sini, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Setelah semua orang kembali ke rumah hari ini, Anda yang dapat mencoba untuk memperbaiki pil pembekuan darah. Bawa besok saja, saya akan memeriksa pil Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk. Penatua Yao Lan tersenyum ramah. Kelompok murid tahun ini memiliki beberapa pohon muda yang cukup bagus di dalamnya. Meskipun dalam hal doki mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan bakat dalam garis keturunan utama yang memiliki akses ke sumber daya yang melimpah. Jika mereka mengambil jalur alkimia, maka hadiah bawaan mereka tidak akan jauh lebih rendah. Jalan ini bisa menuntun mereka ke masa depan yang cerah. Pada kenyataannya, sebagai penatua sekolah klan, Yao Lan termasuk dalam level penatua terendah di klan. Namun setiap kali dia melihat pohon muda yang luar biasa ini, dia merasa bahwa pengorbanannya untuk menjadi guru sekolah klan sangat berharga. Bahkan jika mereka tidak pernah memanggilnya tuan mereka, ia akan selalu menjadi penatua sekolah klan. Dan dalam hal bahwa salah satu dari murid-murid ini akhirnya memperoleh posisi tinggi dalam klan dalam perintah banyak praktisi yang kuat, ia masih akan menganggap itu sebagai memberi makna hidupnya. Elder, mengapa rumput atribut dingin dan rumput 7 api bergabung bersama? Melihat dari properti medis mereka, bukankah mereka harus membatalkan satu sama lain? Yao Chen mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan entah dari mana. Hahaha, Yao Chen, putra Yao Huo, kan? Untuk mengajukan pertanyaan ini berarti Anda benar-benar mendengarkan saya dan ingat apa yang saya katakan. Memiliki ingatan yang baik sebagai fondasi adalah suatu keharusan bagi setiap alkemis yang sukses.
Sementara Cold Attribute Grace dan Seven Flames Grace saling bentrok. Klan Yao kami memiliki metode khusus untuk membiarkan mereka membentuk penggabungan alternatif sejauh yang akan saya katakan tentang ini. Besok saya akan menjelaskan situasinya dengan tepat. Setelah semua orang pulang, Anda harus dengan cermat memikirkan masalah ini. Besok saya akan menanyai Anda tentang hal itu. Mengangguk kepalanya, Yao Lan sangat puas. Awalnya dia sebenarnya berencana membawa pertanyaan ini sebelum Yao Chen menanyakannya. Sekarang dia memiliki seorang siswa yang benar-benar akan menanyakannya. Bahkan lebih benar bahwa dengan kondisi yang tepat, kesuksesan akan datang secara alami. Bagaimanapun, di mana air mengalir, sebuah kanal akan terbentuk secara alami. Seperti yang diharapkan. Ada beberapa murid yang memiliki bakat bawaan yang awalnya diam, tetapi sekarang mereka berkobar dengan semangat kompetitif. Dengan daya saing ini, wajar saja jika kemajuan mereka akan lebih cepat. Sebenarnya, Yao Chen tidak memperhatikan daya saing ini, seluruh pikirannya benar-benar terfokus pada dunia alkimia yang sama sekali baru ini. Dia benar-benar tidak fokus pada pelajaran berikut tentang Douqi saat dia menderita, menunggu untuk pulang. Ketika malam akhirnya tiba dan kelas berakhir, dia dengan cepat berlari pulang. Kakak Chen, kamu mau kemana? Kami sudah mengatakan bahwa kami akan pergi melihat seperti apa putri kecil klan iblis. Bocah gemuk kecil Luo Su mengulurkan tangannya dan berusaha menghentikan Yao Chen. Pagi itu mereka telah mendengar berita bahwa iblis suci dari klan iblis membawa putri kecil klan iblis untuk berkunjung ke klan Yao. Rumornya adalah mereka datang untuk minum obat. Kekuatan iblis Sein sangat tiran, tetapi Yao Su tidak tertarik pada itu. Dia jauh lebih tertarik pada putri kecil klan iblis. Apakah dia melepaskan sifat iblisnya atau penampilannya lebih seperti binatang iblis? Tetapi pada saat ini, hati Yao Chen benar-benar terfokus pada alkimia dan jadi dia sudah lama melupakan beberapa putri kecil dari klan iblis. Setelah dia tiba di rumah dan menyapa ibunya, dia segera berlari ke ruang alkimia di rumahnya. Bagaimanapun, Yao Huo adalah alkemis tingkat keempat, dan meskipun peringkat ini tidak akan dianggap tinggi di klan, itu sama sekali tidak lemah. Ruang alkimia selalu dipenuhi dengan banyak bahan medis yang cukup untuk memperbaiki sebagian besar pil obat dari tingkat ketiga dan di bawahnya. Sebelumnya dia tidak mengerti apa-apa tentang alkimia dan dia hanya belajar mengenali beberapa bahan medis dari mengikuti ayahnya. Sekarang dengan ajaran penatua Yao Lan, Yao Chen sangat tidak sabar untuk mulai menggunakan tangannya sendiri untuk memperbaiki pil medis. Namun dia masih tidak lupa melakukan latihan hariannya. Dia pertama-tama melakukan praktik normalnya di dalam ruang alkimia, menyelesaikan 3 putaran dari douqinya sebelum menyalakan kuali medis. Kembali ke pikiran aslinya, ia mengambil banyak bahan obat yang berbeda. Tujuan Yao Chen adalah untuk memperbaiki pil pembekuan darah yang merupakan tugas yang diberikan oleh sesepuh Yao Lan. Pil pembekuan darah lapis pertama adalah salah satu pil obat penyembuhan yang paling umum, selain arteri utama yang terputus dan menyebabkan aliran darah ekstrim. Semua situasi pendarahan lainnya dapat diatasi secara efektif dan cepat dengan pil pembekuan darah ini.
Pil pembekuan darah adalah pil medis yang sangat mendasar. Proses pemurnian tidak rumit. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa api untuk pemurnian membutuhkan Douqi untuk mengendalikannya, dan menggunakan kekuatan Douze bintang 6 agak sulit. Yao Chen menghabiskan semua energinya sebelum berhasil memperbaiki hanya satu pil. Seluruh tungku bahan-bahan medis hanya menghasilkan satu pil, dan warna pil itu memiliki jejak hitam. Sangat terlihat bahwa toksisitas pil itu terlalu tinggi. Dia bahkan tidak membutuhkan penilaian penatua Yaolan untuk mengetahui bahwa pil ini gagal. Yao Chen dengan kosong mencoba untuk mengingat kembali kesalahan yang lebih jelas yang baru saja dibuatnya. Selanjutnya dia duduk bersila dan bermeditasi, perlahan-lahan memulihkan Douqi yang hilang. 1 jam meditasi kemudian, Douqi-nya akhirnya cukup pulih. Tanpa ragu-ragu sejenak, Yao Chen melemparkan batch lain bahan medis ke dalam kuali, memutar Douqi-nya untuk mulai menyempurnakan. Bahan-bahan untuk pil tingkat pertama tidak berharga di klan Yao sehingga Yao Chen mampu memperbaiki isi hatinya. Kali ini penyempurnaan jelas lebih terampil. Namun masih ada beberapa kesalahan dan penyimpangan yang jelas. Kuali obat mengeluarkan suara menggedor, membuka dan melepaskan 3 pil pembekuan darah. Di tengah-tengah warna merah pil ada beberapa helai hitam yang jelas merupakan beberapa unsur beracun, tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, peningkatannya sangat besar. Mata Yao Chen juga cerah saat ia mengoperasikan Douqi yang tersisa di tubuhnya untuk dengan sangat hati-hati memindahkan pil medis dari kuali ke dalam botol porselen. Yao Chen masih tidak puas dengan hal itu. Sekali lagi, dia duduk bersila dan bermeditasi untuk memulihkan Douqi-nya. Proses memurnikan pil terlalu menarik baginya. Merasakan pil obat di bawah kendali Douqi-nya saat perlahan-lahan terbentuk di dalam kuali obat adalah perasaan yang benar-benar fantastis. Namun tepat ketika dia akan memulai perbaikan ketiga, suara ibunya datang dari luar. Yao Chen, waktunya makan malam. Baik. Di mana Luo Su? Dia pergi menemui putri kecil klan iblis. Baru sekarang Yao Chen mengingat perjanjiannya dengan Fatih Luo. Yao Qing tertawa, begitu muda tetapi dia masih tahu untuk pergi melihat wanita cantik. Anak-anak telah benar-benar dewasa. Kenapa kamu tidak pergi? Saya lupa. Yao Chen menggaruk kepalanya saat dia dengan sederhana menjawab. Ini benar-benar memberi Yao Qing perasaan tidak tahu apakah harus khawatir atau bahagia. 13 tahun persis ketika anak laki-laki pertama kali membangunkan cinta mereka pada anak perempuan, bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal semacam ini? Namun, untuk sementara tidak perlu berurusan dengan anak perempuan bisa memberinya lebih banyak energi untuk pelatihan, yang juga merupakan jalan yang benar. Bu, aku sudah selesai makan. Saya akan pergi pelatihan. Yao Chen selesai makan dengan kecepatan kilat, benar-benar membersihkan piringnya. Hanya waktu yang diperlukan untuk berbicara beberapa kalimat berarti dia memiliki lebih sedikit waktu untuk pemurnian. Berdiri, dia menghilang seperti gumpalan asap ke dalam ruang alkimia. Kali ini Yao Qing benar-benar gugup. Bukankah sepertinya IQ emosinya sangat rendah? Tampaknya Yao Huo harus berbicara dengannya lebih sedikit tentang pelatihan dan lebih banyak tentang apa yang harus dibicarakan pria.
Untuk menggambarkannya secara singkat, seluruh alasan mengapa dia menikahinya adalah semua karena lidahnya yang pintar, dan dia harus benar-benar menyampaikan poin kuat ini kepada putranya. Jika mereka tidak mempersiapkan awal, maka mungkin di masa depan mereka tidak akan memiliki menantu yang tepat. Di klan Yao, semua gadis baik diambil sangat awal. Jika Anda terlambat, Anda hanya bisa menerima beberapa yang lebih buruk. Setelah 7 perbaikan, Yao Chen sudah kehilangan minat pada pil pembekuan darah. Dia telah menghasilkan 2 batch pil pembekuan darah yang benar-benar sempurna, artinya itu tidak lagi menantang bagi. Tiba-tiba Yao Chen memikirkan formula obat yang dia lihat dalam catatan ayahnya tentang formula obat. Itu bisa memulihkan Douqi dalam waktu singkat. Pulihkan Douqi. Saat ini hal utama yang menahan efisiensi alkemisnya adalah bahwa ia hanya memiliki Douqi dari Douze bintang 6. Jika dia bisa dengan cepat memulihkan Douqi-nya, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih pemurniannya. Karena itu prioritas utamanya adalah pil pemulihan energi. Dia segera bertindak. Dia pertama kali bermeditasi dan menyesuaikan diri. Formula pil pemulihan energi dijalankan di benaknya sekali lagi. Yao Chen memiliki ingatan yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengingat segala sesuatu yang terlintas di matanya adalah salah satu kemampuan paling dasar dari setiap alkemis. Bagi sebagian orang ini adalah bakat yang diperoleh yang terjadi ketika kultivasi spiritual seseorang meningkatkan persepsi spiritual mereka. Kemampuan mereka untuk mengingat hal-hal secara alami akan meningkat. Namun beberapa orang secara alami memiliki kemampuan ini. Seperti yang diharapkan, pil pemulihan energi pertamanya gagal. Lebih jauh lagi, itu adalah kegagalan total dan total. Dia bahkan tidak bisa memadatkan pil menjadi bentuk padat. Bahan obat yang hancur dibuang ke tumpukan limbah obat. Yao Chen merasa tercengang melihat tumpukan limbah obat. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah. Rasanya seperti setiap langkah yang dia ambil, dia membuat kesalahan. Orang lain, ketika dihadapkan dengan kegagalan total, akan membiarkan masalah pergi untuk jangka waktu tertentu sebelum mencoba lagi. Namun, Yao Chen bukan orang seperti ini. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegigihan. Begitu Douqi-nya pulih, dia berlari ke samping dan mendapatkan lebih banyak bahan medis untuk pil pemulihan energi. Dibandingkan dengan ledakan pil yang terjadi selama kondensasi, tidak ada kondensasi pil sama sekali. Semburan asap hitam dikeluarkan dari bagian atas kuali obat. Bahkan ampas obat hilang kali ini. Hanya meninggalkan bau tajam, menjijikkan. Uhuk. Yao Chen terbatuk dengan keras. Dia segera mengaktifkan mekanisme ventilasi ruangan, menyebabkan asap hitam melayang keluar. Kegagalannya kali ini tidak menghalangi Yao Chen, tetapi justru meningkatkan kehausannya untuk sukses. Jadi langkah inilah yang dia lakukan salah. Atau lebih tepatnya dia telah melakukannya dengan benar, tetapi sejauh mana dia melakukan itu tidak cukup. Saat ini, Yao Chen tidak menyadari hal ini. Tetapi sementara pil pemulihan energi yang normal hanya pil obat tingkat pertama, formula dalam rekaman ayahnya telah diperbaiki dan telah memasuki tingkat kedua.
Tidak mungkin hadirnya dia yang baru saja belajar dasar-dasar pengantar alkimia mampu memperbaiki pil ini. Selain itu, di antara banyak langkah untuk memperbaiki pil ini adalah beberapa yang Yao Huo tidak masuk ke detail ekstrim tentang bagaimana melakukan pil itu di buku catatannya. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Yao Chen untuk berhasil. Setelah disempurnakan hingga tengah malam, Douqi tubuhnya tidak lagi pulih dan dia merasa tidak bisa lagi bernapas. Hanya pada saat ini Yao Chen akhirnya melepaskan obsesinya dengan pil pemurnian. Dia sudah overdraft semangatnya dan persepsinya terhadap bahan obat sudah mulai terasa kabur dan kabur. Dengan susah payah, Yao Chen, yang telah sangat membuang banyak bahan obat, harus berhenti dan pergi dengan tak berdaya. Setelah itu dia makan salah satu pil pemurnian tubuh yang sering disiapkan ayahnya untuknya. Dia berbaring di tempat tidur. Dan begitu kepalanya menyentuh bantal dia memasuki tidur yang sangat nyenyak. Namun bahkan dalam tidur nyenyak itu, jari-jari Yao Chen masih bergerak sedikit. Sedikit jejak Douqi keluar dari tubuhnya, dan gerakannya membuatnya jelas bahwa bahkan dalam mimpinya dia memperbaiki pil. Pagi kedua, Yao Chen tidak membawa pil pembekuan darah lengkapnya. Menurutnya, penyempurnaan pil pemulihan energi telah gagal total sehingga tidak lagi tentang berapa banyak kotoran yang tersisa di dalamnya. Sebaliknya dia bahkan tidak berhasil membentuk pil sekalipun. Yao Lan menaruh perhatian besar pada Yao Chen. Mengingat dia telah mengajukan pertanyaan mengapa rumput atribut dingin dan rumput tujuh api dapat bergabung, dia harus sangat berbakat, mungkin bahkan yang paling berbakat di kelasnya. Namun dia menjadi sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa Yao Chen tidak membawa pil pembekuan darah. Ayah Yao Chen Yao Huo juga merupakan salah satu lulusan sekolah klan dan Yao Lan samar-samar ingat bahwa bakatnya sebagai seorang alkemis sangat luar biasa. Namun, sangat disayangkan bakatnya dalam pelatihan Douqi tidak mencukupi dan dia tidak berhasil mendapatkan sumber daya klan yang berharga. Tanpa sumber daya itu dia diabaikan dan diabaikan. Meskipun sedikit disayangkan, klan Yao memiliki banyak bakat yang jarang terlihat, dan untuk mengabaikannya, itu bukan bahaya besar bagi mereka. Nanti bahkan lebih banyak bakat akan muncul. Bahkan jika Yao Huo telah diabaikan, keluarganya seharusnya masih memiliki ruang alkimia, jadi Yao Chen harus tetap bisa memperbaiki pil pembekuan darah. Pil yang sempurna. Berapa banyak percobaan yang kamu lakukan? Pil yang sempurna. Berapa banyak percobaan yang kamu lakukan? Saat ini, Yao Lan sudah mulai menilai pil semua orang. Orang pertama adalah Yao Tong, yang paling berbakat di kelas dalam hal Douqi dan merupakan bintang 7 Douze. Bahkan, dia bahkan memilih teknik membangun fondasi untuk dilatih. Elder. Butuh 3 kali. Jawab Yao Tong dengan hormat. Tidak buruk. Yao Lan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki pujian lagi untuk melanjutkan. 30% toksisitas hanya bisa dilewati. Anda harus memperketat kontrol Anda, dan pada saat itu Anda harus lebih memperhatikan suhu untuk mengurangi kotoran. Pada dasarnya semua siswa telah memperbaiki 1 pil obat. Dan bahkan yang terburuk masih membawa kegagalan pil yang gelap dan berkulit gelap. Yao Chen, bagaimana denganmu?
Penatua Yao Lan akhirnya berakhir di depan Yao Chen. Meskipun Yao Chen belum meminum pil apapun, tetapi Yao Lan yang peduli tidak bisa tidak bertanya padanya. Yao Chen menunduk dan menjawab, "Saya gagal." Untuk Yao Chen, pil pembekuan darah dan pil pemulihan energi adalah peringkat yang sama. Jadi daripada melaporkan keberhasilan, jika dia melaporkan kegagalannya, Penatua mungkin bisa memberinya metode untuk memperbaiki kegagalannya. Di mana kegagalan pil itu? Saya akan membantu Anda mencari tahu alasannya. Yao Lan tertawa. Dengan semangat berkata, kegagalan tidak perlu ditakuti. Anda seharusnya hanya takut kehilangan kepercayaan diri. Yao Chen menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Elder, aku tidak bisa membuat pil itu terbentuk. Petik 2. Yao Lan segera menjadi tercengang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pil tidak berbentuk, dalam benaknya. Bakat Yao Chen dalam alkimia setidaknya harus layak dari pemahamannya. Setidaknya dia seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada Yao Huo di masa mudanya. Batuk, jangan khawatir. Jangan kehilangan keyakinan, akan tiba saatnya kesuksesan datang secara alami. Yao Lan terbatuk ringan saat dia menyemangati. Dia beralih topik untuk memulai pelajaran alkimia hari ini. Mereka masih pada dasar-dasar pengantar seperti berbagai sifat bahan obat, bagaimana bahan-bahan bereaksi dengan yang lain, mengingat apa yang terjadi ketika bahan dasar bergabung. Mengendalikan suhu kuali obat, menggunakan doki untuk mengontrol bahan di dalam kuali, bagaimana pil mengambil bentuk. Meskipun penatua sekolah klan pada alkimia, Yao Lan hanya seorang alkemis tingkat kelima, jika seseorang mendiskusikan kemampuan untuk mengajarkan dasar-dasar kepada anak-anak maka hampir tidak ada orang di seluruh klan Yao yang setara dengannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil kombinasi yang tak terhitung jumlahnya yang dapat muncul dari semua berkah alam dan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan jelas sehingga anak-anak dapat dengan mudah menyerapnya. Pada awalnya Yao Chen masih merasa malu tentang kegagalan kemarin, tetapi ketika dia mendengarkan pelajaran, dia mulai merasa tercerahkan. Jadi sebenarnya ada metode seperti itu, jadi sebenarnya ada cara untuk mengurangi pengeluaran doki dan ada teknik dou untuk meningkatkan kontrol Anda. Kesulitan memperbaiki pasti akan berkurang tidak hanya sedikit jika seseorang memiliki teknik ini, dan di samping itu, tingkat keberhasilan perbaikan juga akan meningkat banyak. Pada sore hari ketika sekolah klan baru saja berakhir, Yao Chen lagi-lagi terbakar dengan cemas. Dia segera berlari pulang, gatal untuk melanjutkan alkimia. Kali ini bocah gendut Luo Su bahkan tidak punya waktu untuk sepenuhnya merentangkan lengannya atau mengatakan apapun sebelum Yao Chen berlari, menyelinap melewatinya seperti angin. Bagaimana hasilnya seperti ini? Bagaimana mungkin perjanjian untuk pergi melihat putri kecil itu dengan blak-blakan dilupakan? Pada kenyataannya, sang putri akhirnya menjadi sangat cantik. Dan dia bahkan berhasil bertukar kata-kata dengannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa hari ini dia akan membawa temannya untuk melihatnya lagi. Sekarang ini berarti dia harus mengingkari janjinya. Tapi sekali lagi, hanya bertemu dengan putri sendiri juga bisa sangat bagus. Hehehe. Yao Chen bergegas pulang. Ibunya tidak ada di rumah.
Tetapi dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia pergi untuk memetik ramuan. Makan malam sudah disiapkan saat sarapan, hanya perlu dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Ini tidak menyebabkan masalah bagi Yao Chen. Dia makan beberapa suap sebelum berlari ke ruang alkimia. Dia menyiapkan kuali ayahnya dan sekali lagi mulai bekerja untuk memperbaiki pil pemulihan energi. Menggunakan teknik baru benar-benar membuat perbedaan besar. Suhu kuali melonjak sangat cepat. Tetapi saluran air di dokinya berkurang banyak. Bahan obat bergabung dengan sangat lancar di dalam. Dengan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Yao Chen memiliki semacam intuisi bahwa kali ini pilnya mungkin benar-benar sempurna, dan di bawah persepsi rohnya. Dia juga bisa mengatakan bahwa pil itu benar-benar berjalan dengan lancar dengan cara yang sempurna. Dia telah memperbaiki seperti ini sampai ke langkah terakhir ketika kuali obat tiba-tiba mulai memancarkan cahaya berwarna darah. Cahaya merah darah meresap ke interior dan segera mulai mencemari suhu nyala api. Cahaya itu tampaknya bertindak seperti doki dan masuk ke bahan medis penggabungan. Ledakan. Suara ledakan besar. Sebuah ledakan kuali. Retak. Wajah Yao Chen berubah sepenuhnya putih ketika kekuatan besar ledakan kuali menghantamnya, mengirimnya terbang ke dinding. Batuk, batuk, batuk. Setelah batuk hebat beberapa kali, Yao Chen merasa organ dalam tubuhnya tidak sehat, jadi dia menelan beberapa pil pembekuan darah kemarin. Pil itu berubah menjadi kekuatan medis yang menyegarkan yang meresap ke dalam organ internalnya. Baru kemudian dia mulai merasa lebih baik. Yao Chen segera berlari kembali ke kuali obat. Ini adalah salah satu harta ayahnya yang paling dicintai. Saat ini dia hanya bisa berharap bahwa ledakan kuali sebelumnya tidak merusaknya. Namun dengan hanya sekilas, wajah Yao Chen yang sebelumnya pucat berubah pucat. Kuali obat memiliki banyak retakan yang sangat dalam di dalamnya. Ini sudah berakhir. Titik, titik, titik. Kali ini dia benar-benar meminta untuk dikalahkan. Jika seseorang bertanya kepada Luo Su apa yang paling dia kagumi tentang Yao Chen, itu adalah fakta bahwa dia tidak pernah harus dipukul oleh ayahnya. Itu karena Luo Su adalah jenis anak yang tidak menurut sehingga jika kamu tidak memukulnya setidaknya sekali dalam 3 hari, dia akan mulai nakal, memanjat atap dan merobek ubin. Melihat celah yang sangat dalam di kuali obat, Yao Chen hanya bisa mengulangi dengan kaku, sudah berakhir, sudah berakhir. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selain merasa khawatir akan dihukum oleh orang tuanya, semacam perasaan tidak menyenangkan mulai muncul di hatinya. Suara gemuruh tiba-tiba datang dari luar. Tepat pada saat ini. Ledakan suara ledakan datang dari alun-alun. Bahkan dengan kedap suara ruang alkimia, tidak ada cara untuk menghentikan suara yang sangat jelas. Jantung Yao Chen melompat dengan keras. Perasaannya yang tidak menyenangkan menjadi lebih kuat. Dia memperbaiki dirinya sedikit dan kemudian dengan cepat memanjat keluar dari kekacauan dan berlari ke arah suara. Begitu meninggalkan rumah, dia mendengar seruan berisik, serak. Berlari ke alun-alun, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar satu sama lain. Begitu meninggalkan rumah, dia mendengar seruan berisik, serak.
Berlari ke alun-alun, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar satu sama lain. Yao Chen keluar. Yao Chen. Semua orang yang melihat Yao Chen tiba-tiba menjadi diam. Sekelompok orang tanpa sadar terbelah untuk membentuk jalan. Gemuruh. Hati Yao Chen kecil berubah dingin. Tubuhnya diam saat dia lemah dan perlahan berjalan. Perasaan tak menyenangkan itu memberinya gambaran tentang realitas yang paling tidak ingin dilihatnya. Ayahnya lembut, lucu, orang yang sering menyebabkan seluruh keluarganya mulai tertawa. Ayah yang sering mengangkatnya ke bahunya, ayah itu. Pada saat itu, wajah ayahnya benar-benar pucat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah ketika dia berbaring di tanah dengan mata tertutup rapat. Luo Bing dan semua saudara lelaki ayahnya yang lain semuanya memiliki wajah yang sedih saat mereka berjalan atau duduk di sisi tempat mereka memegang kepala dan menarik rambut mereka. Chen kita temui. Luo Bing menggigit bibirnya. Dia tidak bisa membentuk kata-kata saat ini. Sebagai pengawal besi, dia harus menyelesaikan banyak misi klan. Dia harus siap mengorbankan hidupnya. Dan dia sudah siap untuk hal seperti itu sejak lama. Tetapi di tengah bencana yang begitu kejam, itu benar-benar menyebabkan semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama ketika mereka melihat wajah muda dan belum dewasa Yao Chen. Melihat luka-luka itu, jelas itu adalah pekerjaan Hall of Souls. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan dengan santai. Sayang sekali. Dengan bakat Yao Huo, dia seharusnya menjadi seorang alkemis, tapi dia bersikeras menjadi seorang penjaga besi. Kali ini dia benar-benar mendapatkannya. Melihat luka-luka itu. Bahkan jika dia berhasil bertahan dengan hidupnya, di masa depan dia akan berakhir menjadi orang cacat. Diam. Apa yang kalian katakan? Saudara laki-laki Yao Huo langsung melompat. Dengan marah menginjak tanah ketika mereka memelototi sekelompok orang itu. Jangan marah pada kita, tidak seperti kita memiliki niat buruk. Itu benar. Di mana ibumu Yao Chen? Benar. Di mana Yao Qing? Kelompok penggosip ini semua tetangga yang tinggal di dekatnya segera menyadari bahwa kata-kata mereka tidak pada tempatnya. Mereka melangkah mundur beberapa langkah dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Seluruh tubuh Yao Chen bergetar. Tubuh ayahnya terbaring di tanah. Melihat darahnya, itu mengisinya dengan teror. Batuk, tiba-tiba, tubuh Yao Huo bergetar, dan matanya yang tertutup rapat terbuka. Huo tua, aku di sini. Bau yang akrab ini. Apakah kita tiba di rumah? Kita sudah pulang. Hehe. Chen ayah. Mendengar ayahnya memanggilnya, air mata Yao Chen akhirnya jatuh, menetes sampai ke tanah. Apakah kamu takut? Air mata pria sejati tidak bisa jatuh dengan mudah. Tapi, darahnya, ada banyak darah. Yao Chen segera menenangkan diri. Tangannya menyambar ayahnya. Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa murid-murid ayahnya sepertinya tidak bereaksi. Ayah, matamu, itu hanya kebutaan sementara, bukan masalah besar. Pipi Yao Huo sedikit bergetar. Di sisinya,
Luo Bing tidak bisa lagi mengendalikan rasa sakit di hatinya. Dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa mempertimbangkan sejauh mana cedera Yao Huo, bahkan untuk bisa bertahan hidup akan dianggap sebagai keajaiban. Saat ini, setiap kata yang dia katakan harus membuatnya sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa berbicara dengan kalimat yang pendek dan terputus-putus, dan itu akan sangat sulit. Tetapi setiap kata yang dia katakan kepada Yao Chen dipaksa keluar dengan cara yang sangat jelas dan koheren. Yao Huo, kamu harus istirahat. Saya baik-baik saja. Yao Huo menertawakannya sambil memegang pipi Yao Chen. Yao Chen merasakan tangan ayahnya dengan lembut membelai pipinya dan berusaha keras menahan air matanya. Ayah, kamu akan menjadi lebih baik. Kan? Saya baik-baik saja. Yao Huo menertawakannya sambil memegang pipi Yao Chen. Yao Chen merasakan tangan ayahnya dengan lembut membelai pipinya dan berusaha keras menahan air matanya. Ayah, kamu akan menjadi lebih baik, kan? Hehe. Yao King kembali. Tiba-tiba, sebuah teriakan keluar dari lingkaran orang. Kelompok itu membuka jalan lain. Yao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ibunya masih mengenakan pakaian polos dan keranjang ramuan saat dia berlari secepat yang dia bisa. Huo Ge, hehe. Membiarkanmu melihat penampilan maafku saat ini benar-benar membuatku kehilangan muka sebagai seorang pria. Kamu harus berhenti bicara. Siapa yang melakukan ini? Yao King mengangkat kepalanya dan menatap Luo Bing. Itu adalah serangan yang mengejutkan. Musuh menggunakan 3 jenis teknik yang berasal dari klan Hun, klan Iblis, dan klan Gu. Kami tidak tahu siapa itu. Luo Bing sudah menggigit bibirnya. Hal yang paling dibencinya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki target untuk membalas dendam. Yang beruntung adalah mereka semua berhasil kembali. Tetapi melihat saudara lelakinya yang baik berbaring di tanah dengan rasa sakit, dia lebih suka kalau dia yang terluka. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Saya tidak ingin berbaring di tanah ini sepanjang waktu, batuk. Yao Huo memasang wajah tersenyum. Dia meraih Yao King dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mempersulit saudara-saudaranya ketika mereka tidak punya cara untuk memperbaiki bagian manapun dari situasi ini. Mengambil napas dalam-dalam, Yao King mengangguk. Melihat ini, Luo Bing dengan hati-hati mengambil Yao Huo dan dengan hati-hati ia dengan lembut membawanya ke kamarnya. Yao Huo tertawa ringan. Bukannya aku boneka porselen, jangan khawatir. Setelah beberapa hari aku akan menjadi pria yang kuat dan berotot lagi. Tidak apa-apa, kamu harus pulang sekarang. Melihat ekspresi tersenyum Yao Huo, Luo Bing memeras senyum yang tidak membuat wajahnya terlihat jauh lebih baik daripada ketika dia menangis. Dia dan orang-orang lainnya semuanya pergi. Begitu mereka pergi, 2 aliran air mata mengalir di wajah Yao King. Aku akan meminta seorang penatua untuk datang merawat lukamu. Sudah melihatnya, atau? Yao Huo dengan ringan menggelengkan kepalanya, atau aku tidak akan di sini berbicara denganmu. Yao King mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya untuk mencoba dan mencari tahu apa yang salah dengannya. Hanya dalam beberapa saat singkat, dia menghembuskan udara. Itu adalah organ internalnya yang merupakan luka paling serius.
Aku akan memperbaiki beberapa obat penyembuhan untukmu. Yao Chen dapat membantu dan membantuku. Bu. Yao Chen dengan bodohnya berdiri di dekat pintu. Ketika dia mendengar bahwa ibunya ingin memurnikan obat, dia segera menjadi malu dan benar-benar kehilangan. Keluarganya hanya memiliki satu kuali obat, dan itu adalah yang baru saja menyebabkan ledakan kuali. Sekarang pada dasarnya hanya sebuah tempat sampah. Pergi, Bu. Aku tidak sengaja melakukannya. Saya tidak sengaja memecahkan kuali ayah saat penyulingan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Yao Chen melaporkan melalui gigi yang terkatup. Yao Qing memproses apa yang baru saja dia dengar. Kuali obat rusak. Pikiran itu terlintas di benaknya. Pipinya mulai memerah, tenggorokannya terasa seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan bintik-bintik hitam mulai muncul di penglihatannya. Apa yang kamu katakan? Yao Chen menunduk. Dia tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa dia akan pernah merasakan penyesalan semacam ini. Baru saja ledakan kuali terjadi ketika aku sedang memperbaiki, dan kuali itu retak. Kamu, tamparan Yao Qing mendarat di wajah Yao Chen. Namun yang paling terluka adalah dia. Melihat sidik jari yang tersisa di wajahnya. Yao Qing linglung karena dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengulurkan tangannya. Namun, melihat Yao Huo yang selalu kuat dan melindunginya, namun sekarang berbaring lemah di tempat tidur. Hatinya menjadi berantakan total. Sebenarnya dia yang paling malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat sebelum semua orang ada. Dia memasang ekspresi palsu sehingga semua orang tidak akan melihat betapa lemahnya perasaannya. Di tempat tidur, Yao Huo mulai batuk lagi. Qing Mei, itu hanya kuali obat. Anak itu tidak bersalah. Aku baik-baik saja. Tapi itu favoritmu. Yao Qing mencoba meraih pembenaran. Tetapi hatinya tahu bahwa terlepas dari apapun ia seharusnya tidak mengangkat tangannya terhadap anaknya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa memecahkan kuali obat kelas 3. Dia sangat jelas tentang fakta bahwa anaknya tidak akan menjadi orang yang dengan sia-sia hanya bermain dan memecahkan barang-barang. Bahkan, di masa lalu dia khawatir tentang Yao Chen terlalu berkonsentrasi pada pelatihan dan tidak memiliki minat yang cukup pada romansa. Jika penyulingan menyebabkan ledakan kuali, maka hanya bisa dikatakan bahwa kuali obat telah mencapai akhir masa pakainya. King aku Yao Huo menertawakan bagaimana istri dan anaknya begitu bingung. Tetapi ketika dia hendak menghibur mereka, kekuatan aneh meledak dari dadanya dan memasuki tubuhnya. Sebuah kekuatan tersembunyi yang telah ditangguhkan menyebabkan cedera awalnya menstabilkan sepenuhnya keluar. Darah menyembur ke tempat tidur. Huo Ge. Apa yang terjadi denganmu? Aku. Dual Yin Life Chasing Palem. Yao Huo meremas kata-kata ini dari giginya yang terkepal. Pada titik ini dia tidak bisa lagi mengendalikannya dan pingsan.